Halo adik-adik semuanya, apa kabar ini? Pastinya luar biasa kan? Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini, mari semuanya tutup mata, lipat tangan, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada sore hari ini Kau boleh kumpulkan kami untuk sama-sama lagi beribadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu pada hari ini. Kami masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk sama-sama melayani-Mu. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yuk semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi Daki-Daki.
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Gak ada lagi yang main-main, gak ada lagi yang buka mata, semuanya tutup mata, lipat tangan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Nanti dengan kasih Kristus, Kakak Rena pimpin dalam doa firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kau kumpulkan kami Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan, untuk kembali kami beribadah kepadamu Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan, boleh kami perbuat dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Halo adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kembali berjumpa lagi dengan Kak Maria di sini. Nah, pada saat sore hari ini Kak Maria akan membawakan cerita kebenaran firman Tuhan untuk adik-adik semua di rumah. Nah, firman Tuhan kita pada saat sore hari ini berjudul Yesus memberi makan 4.000 orang. Nah, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, cerita firman Tuhan ini dikatakan bahwa Yesus memberi makan 4.000 orang. Kak Maria sebelum mau menceritakan lebih lanjut, Kak Maria mau tanya dulu, siapa yang kalau lagi lapar itu biasanya suka manggil-manggil, mama, aku lapar ma, harus cepat-cepat disediain makanan sama mama. Kalau mamanya lambat dikit aja langsung marah-marah sama mamanya. Siapa yang kayak gitu? Nah, gak boleh kayak gitu ya adik-adik. Nah, cerita kita hari ini tentang orang-orang yang mengikuti kemanapun Tuhan Yesus pergi pada saat itu. Mereka dalam keadaan lapar, adik-adikku yang dikasihi. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus sedang berada di daerah Galilea. Tuhan Yesus masih melakukan pelayanannya, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang buta. Pokoknya banyak yang Tuhan Yesus lakukan di sana. Nah, pada satu hari Tuhan Yesus sedang berjalan di lereng sebuah gunung, adik-adikku. Nah,
Nah, di sana bukan hanya 12 murid Tuhan Yesus yang ikut Tuhan Yesus untuk berjalan, tetapi pada saat Tuhan Yesus lihat ke belakang, ternyata banyak sekali orang yang mengikut Tuhan Yesus dari belakang. Ada yang berjalan memakai tongkat, ada yang dia dituntun sama orang lain karena dia buta. Nah, orang-orang ini mengikut Tuhan Yesus karena mereka mau disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, tetapi ada juga orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus karena mereka mau mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini adik-adikku, mereka berjalan, Tuhan Yesus melakukan pekerjaannya, Tuhan Yesus memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan selama 3 hari lamanya, adik-adikku. Nah, pada hari pertama Tuhan Yesus mulai melakukan mujizat-mujizatnya, menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Nah, di sana pada hari yang pertama Tuhan Yesus melakukan mujizatnya. Lalu hari yang kedua juga Tuhan Yesus masih melakukan pekerjaannya, begitu juga murid-muridnya. Nah, pada hari yang ketiga adik-adikku, saat Tuhan Yesus akan meninggalkan daerah itu, Tuhan Yesus merasa kasihan melihat orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus itu. Katanya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, adik-adikku, Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus merasa kasihan kepada mereka karena kalau sebentar mereka akan berpisah, mereka akan pulang ke tempat mereka masing-masing, pasti mereka akan pulang dalam keadaan lapar karena mereka sudah mengikut Tuhan selama 3 hari lamanya. Pasti mereka akan merasa lapar saat pulang. Lalu Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, ada apa saja yang kita miliki yang bisa kita berikan kepada mereka supaya mereka makan dan bisa pulang dengan kenyang. Lalu murid-muridnya katakan, Tuhan Yesus, Guru, kami tidak punya apa-apa di sini. Di sini kami hanya punya 7 buah roti dan ikan yang kecil. Adik-adikku, bayangkan orang yang begitu banyak mengikut Tuhan Yesus selama 3 hari lamanya. Dikatakan di sini bahwa murid-murid mereka tidak punya makanan selain 7 buah roti dan seekor ikan yang kecil. Kira-kira cukup nggak ya kalau orang banyak itu lalu diberi makan cuma 7 roti dibagi-bagi? Pasti nggak cukup ya adik-adik. Kalau adik-adik lapar, misalkan di rumah lapar terus dikasih roti 1, terus disuruh bagi ke papa, mama, kakaknya ada berapa, adiknya, terus disuruh bagi semua. Adik-adik mau nggak bagi roti, bagi nasinya atau rotinya? Pas lagi lapar-laparnya terus disuruh bagi, pasti nggak mau ya. Pasti ada yang, kan saya lapar, masa disuruh bagi lagi? Nah, begitu juga dengan keadaan pada saat itu adik-adikku. Hanya 7 buah roti dan ikan kecil, sedangkan banyak sekali orang yang ikut Tuhan Yesus dari belakang. Tetapi adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus tidak takut. Tuhan Yesus juga tidak berpikir bahwa mereka tidak akan punya makanan yang cukup. Tetapi Tuhan Yesus suruh bawa ke 7 buah roti itu dan ikan yang sedikit itu. Lalu Tuhan Yesus pegang dengan tangannya. Tuhan Yesus mengangkat roti dan ikan itu ke atas. Lalu Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Tuhan, adik-adikku. Tuhan Yesus angkat itu, lalu Tuhan Yesus mengucap syukur, berdoa dan mengucap syukur. Lalu Tuhan Yesus turunkan, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, bagikan kepada mereka semua. Lalu adik-adikku, di situ mujizat Tuhan terjadi. Apa adik-adikku? Roti yang tadi hanya 7 dan ikan yang hanya sedikit dibagikan kepada semua orang yang ikut Tuhan Yesus pada saat itu. Mereka semua mendapat bagian dengan baik, adik-adikku. Semua berkecukupan, semua mendapat roti, semua juga mendapat ikan. Kenapa bisa begitu adik-adikku? Karena Tuhan Yesus mengucap syukur, karena Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur atas berkat itu, sehingga semuanya cukup untuk mereka yang ikut Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, setelah orang-orang itu semua makan, mereka makan dengan cukup, lalu Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kumpulkan makanan yang tersisa. Lalu murid-muridnya dikumpulkan semua, dan ternyata adik-adikku, yang tersisa ada 7 bakul roti. Nah, mujizat Tuhan terjadi dengan luar biasa sekali ketika Tuhan Yesus berdoa dan Tuhan Yesus mengucap syukur. Ternyata makanan itu cukup untuk mereka semua dan masih ada sisa 7 bakul roti lagi. Nah, adik-adikku, begitu orang-orang itu mereka sudah makan dengan kenyang, mereka mengucap syukur juga kepada Tuhan, mereka berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena sekarang mereka bisa pulang ke rumah mereka masing-masing.
yang tadinya mereka sudah mendapat kesembuhan, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang sakit bisa sembuh, tetapi mereka juga mendapat berkat makanan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Sehingga saat mereka pulang ke rumah mereka pulang dengan kenyang dan tidak kelaparan. Nah, adik-adikku, dari cerita firman Tuhan ini, Kak Maria ingin katakan kepada adik-adik semua yang ada di rumah, kalau adik-adik di rumah lapar, lalu mungkin mama belum siapin sesuatu, atau mungkin mama siapin sesuatu tapi tidak sesuai dengan apa yang adik-adik mau. Kak Maria ingin sampaikan lewat firman Tuhan ini bahwa kita harus tetap berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan apapun berkat yang ada di rumah kita. Dan jangan lupa bilang terima kasih sama mama, sama papa yang sudah menyiapkan berkat makanan untuk kita. Dan juga kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus selalu memberkati kita sehingga setiap hari di rumah kita ada berkat makanan. Jadi kalau kita lapar, kita tinggal makan. Kalau kita lapar, kita tinggal minta ke mama, ada berkat yang disediakan untuk kita. Dan berkat itu sudah pasti berasal dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adikku, demikian cerita kita pada saat sore hari ini tentang berkat Tuhan, tentang Tuhan Yesus memberkati 4.000 orang dengan 7 buah roti dan ikan yang sedikit, tapi Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Nah, firman Tuhan katakan di sini bahwa 4.000 orang itu hanya laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anaknya. Jadi berkat sedikit apapun atau sekecil apapun, tetap berdoa dan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan adik-adikku, cerita kita sampai di sini. Sekarang Kak Maria akan bacakan ayat hafalan untuk kita semua. Kita buka kitab kita sama-sama di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-10 bagian B. Mazmur pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-10 bagian B. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Amin. Puji Tuhan. Nah, demikian cerita kita, juga ayat hafalan kita pada saat Minggu sore hari ini. Dan sebelum Kak Maria akan tutup cerita kita akan bersatu dalam doa sama-sama. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak. Kami mengucap syukur karena sudah mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini. Tuhan, biarlah kami mau belajar Tuhan dari cerita ini untuk selalu mengucap syukur dan tidak lupa berdoa kepada Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan boleh berikan melalui orang tua kami kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami tutup firman Tuhan kami pada saat sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Halo adik-adik semuanya, gimana nih sekolah minggunya, seru nggak? Seru dong. Jangan lupa minggu depan kita sekolah minggu lagi ya, jam 4 sore, tetap di channel YouTube GPDI Kota Wisata. Dadah.